Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai yang 11. Judul renungan kita pada hari ini adalah alamat kebahagiaan. Seorang anak kecil datang ke sebuah restoran. Saya ingin membeli ini untuk ibu, katanya sambil menyodorkan selembar resep dari dokter. Rupanya anak itu salah alamat. Nak, pelayan restoran itu tersenyum. Apa yang kamu mau beli itu tidak ada di sini, tetapi di apotek tepat di sebelah restoran ini. Kekeliruan anak kecil ini mungkin membuat kita tertawa geli. Namun tahukah kita bahwa dalam kehidupan ini ada satu alamat yang banyak orang sering salah kunjungi? Alamat itu adalah alamat tempat di mana kebahagiaan berada. Faktanya, kebahagiaan yang ada hanya ada pada Tuhan. Seringkali kita dicari di tempat-tempat lain, seperti materi, nafsu duniawi, dan ketenaran. Salomo adalah seorang yang pernah menjelajah semua alamat di dunia yang tanpa menawarkan kebahagiaan. Di akhir upayanya mencari rasa bahagia, dia mengatakan bahwa semua upayanya sia-sia. Perkataan Salomo bukan sekedar isapan jempol belaka. Itulah sebabnya Alkitab mencatatnya sebagai seorang yang begitu kaya dan termasyur. Situasi kehidupan demikian membuat Salomo cenderung berpetualang mencari kebahagiaan. Sayangnya, setelah mengunjungi tempat-tempat berlapar materi, nafsu duniawi, dan ketenaran, Salomo tidak jua menemukan yang dia cari selama ini. Seorang yang mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah hanya membuang waktu dan tenaganya untuk mengerjakan hal yang sia-sia. Sungguh amat disayangkan jika kita termasuk bagian dari orang-orang tersebut. Ingat, kebahagiaan dirasakan oleh hati kita. Itulah alasan mengapa kebahagiaan hanya dapat diberi oleh Tuhan, Sang Pembentuk hati manusia. Jadi, apabila kita ingin mencari kebahagiaan, maka alamat yang tepat adalah Tuhan. Alamat kebahagiaan ada pada Tuhan dan selamanya itu tidak akan berpindah. Oke, sekarang mari kita lihat pembahasannya. Apakah sukacita, kegirangan, dan damai sejahtera yang selama ini kita rasakan adalah sukacita, kegirangan, dan damai sejahtera yang palsu? Bagaimana kita tahu itu asli atau palsu? Nah, mari kita lihat pembahasannya ya. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1-11. Aku berkata dalam hati, marilah aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia, untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku daripada apa yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Oke, mari kita lihat ya, kegirangan yang menjerumuskan. Dalam ayat pertama dikatakan, mari aku hendak menguji kegirangan. Kenapa kegirangan itu perlu diuji? Kalau kita sudah sukacita, seneng, kan harusnya ya gak perlu diuji toh. Ngapain nguji sesuatu yang menyenangkan hati kita gitu deh ya. Nah, begini ya. Kalau kegirangan itu perlu diuji, logikanya gini ya. Berarti ada kegirangan yang asli dan ada kegirangan yang palsu. Karena kalau tidak
adanya asli atau palsu, maka nggak perlu uji, gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu sudah pasti sejati, maka buat apa diperlukan suatu ujian? Nah, jadi pasti ada yang kegirangan yang palsu dan kegirangan yang sejati. Karena tidak semua kegirangan atau kesenangan itu berkenan di hati Tuhan. Contoh paling gampang gini ya. Jikalau ada orang yang bergirang atas penderitaan orang lain, akankah orang itu berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak. Jikalau ada orang yang bersuka cita ketika melihat ketidakbenaran merajalela, apakah sukacita orang tersebut berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak. Cuma terkadang seringkali kita tuh membiarkan ketidakbenaran merajalela. Kita seringkali membiarkan orang itu menderita tanpa kita berusaha untuk menolong mereka. Seringkali kita menjalani hal-hal yang demikian. Itu yang kita jalani. Itu yang kita lakukan. Jadi, seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu sedang melakukan kegirangan yang menjerumuskan. Atau kegirangan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pengkhotbah berkata ya, menikmati kesenangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah sia-sia. Karena begini ya, di ayat yang 1b itu katakan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Orang bertanya-tanya, loh orang nikmati kesenangan itu apa dosa toh? Saudara, menikmati kesenangan itu menjadi berdosa kalau kesenangan yang dinikmati itu dihasilkan dari suatu tindakan yang berdosa. Nah, jadi tidak semua menikmati kesenangan itu berdosa, jangan salah. Tapi dalam konteks ini tentulah kesenangan yang ditimbulkan dari perbuatan yang berdosa dan orang-orang menikmatinya. Contoh ya, misalkan Anda sukacita luar biasa karena bisa beli barang bermerek. Beli barang bermerek itu tidak salah loh ya. Tapi beli barang bermerek itu uangnya itu dari uang narkoba, jual narkoba. Di mana jual narkoba itu tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, sukacita yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari uang haram, uang yang tidak berkenan di hati Tuhan, tentu saja Tuhan juga tidak berkenan dengan sukacitamu, bukan? Tapi kalau Anda bersukacita karena ada satu orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentulah sukacita itu yang membuat malaikat di sorga bertepuk tangan, bersorak-sorai, kegirangan, gitu ya. Oke, tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Saudara, kita bisa mikir ya, Tuhan itu tidak menyukai film komedi atau gimana ya? Karena tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Loh, gini ya, klarifikasi, ini bukan berarti Tuhan tidak menyukai komedi atau yang sesuatu yang bisa membuat orang tertawa, atau beberapa orang yang mengatakan apakah lelucon itu berdosa. Bukan itu maksudnya. Tertawa itu dikategorikan bodoh jika orang mengalami kenikmatan di luar Tuhan. Jadi orang mengalami kenikmatan di luar Tuhan, kemudian karena kenikmatan itu tertawa terbahak-bahak, sukacita, senang sekali. Nah, tertawa yang seperti itu yang dikategorikan bodoh. Kenikmatan itu bisa membuat orang tertawa. Tapi kenikmatan yang bisa membuat orang tertawa yang dihasilkan oleh perbuatan dosa, ini justru membuat Tuhan menangis. Jadi tidak selalu ketika manusia tertawa, Tuhan juga senang. Bahkan ketika manusia manusia tertawa, Tuhan bisa menangis. Kegirangan dikatakan tidak berguna jikalau orang bergirang tidak di dalam Tuhan. Saudara, sebagai refleksi ini benar-benar refleksi ya. Renungkan dengan baik-baik. Apakah selama ini kita senang atau memiliki kecenderungan untuk bersuka cita atas penderitaan orang lain? Ini penting ya. Karena kalau kita memiliki kecenderungan seperti itu, ini bahaya. Berarti kita tuh senang lihat orang lain susah. Ini sangat berbahaya. Mempergunakan waktu dengan bijak. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal diriku tetap memimpin dengan hikmat. Jadi pengkhotbah berpikir bahwa dengan menyenangkan tubuhnya dengan anggur, menyegarkan tubuhku dengan anggur, atau menyenangkan tubuhku dengan anggur, inilah hikmah yang sejati. Tindakan minum anggur
Ini sampai dikuasai oleh anggur itu sendiri. Ini dianggap adalah suatu kenikmatan atau kesenangan yang tersendiri. Pada akhirnya pengorban ini menyadari bahwa ada hal yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh manusia di bawah langit ini. Dan ini harus benar-benar bernilai. Karena manusia tidak hidup selamanya, melainkan hanya sekejap saja. Jadi carilah aktivitas-aktivitas yang memiliki nilai yang kekal. Janganlah melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki kekal. Hidup ini sebenarnya tidak seberapa penting berapa lama kita hidup. Tetapi selama kita hidup ini kita isi dengan apa? Itu yang jauh lebih penting. Saya ulangi ya. Hidup ini sebenarnya tidaklah seberapa penting berapa lama kita hidup. Nah, penting. Tetapi selama kita hidup ini, kita isi dengan apa? Itu jauh lebih penting. Oke? Mari kita lihat ayat 456. Sebuah lingkaran setan yang tak terputuskan. Ini orang ini ngomong gini ya. Wah, aku tuh melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan besar itu contohnya apa sih? Mendirikan rumah-rumah. Wah, punya real estate. Ya. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Wah, punya perkebunan. Punya tanah yang luas. Ini suatu, bukan orang sembarangan pasti. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan pohon buah-buahan. Ditekankan lagi tentang tanah. Berarti dia memang seorang investor mungkin ya. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Jadi ini bukan sembarangan orang yang punya duit terus kemudian mendirikan kebun, tapi juga memiliki pengetahuan bagaimana cara merawatnya dengan sistem irigasi pengairannya. Jadi membuat kolam-kolam, artinya orang ini orang pinter. Orang yang mengetahui sistem, orang yang mengetahui peluang, orang yang bisa memanfaatkan tanah dengan baik, dan juga bisa melihat peluang yaitu mendirikan bisnis real estate ini ya, mendirikan bagiku rumah-rumah ya. Nah, segala aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang berduit ini pun semuanya tidak mendatangkan kebahagiaan. Kok bisa? Karena uang memang bukan menjadi jawaban bagi kebaikan manusia. Dengan engkau mendirikan punya real estate, bukankah uangmu itu luar biasa besar pastinya. Sekalipun pengorbanan yang diberikan juga besar. Jika engkau memiliki perkebunan yang luar biasa yang menjadi kebutuhan utama daripada sandang pangan orang-orang yang ada di sekitarmu, bukankah itu juga mendatangkan uang yang luar biasa? Saudara, dengan kepandaianmu, engkau juga bisa menjadi sumber atau tambang uang yang luar biasa. Tetapi, uang bukan menjadi jawaban bagi kebahagiaan manusia. Permasalahannya adalah, manusia itu tetap mengejar uang dan bukan mengejar kebahagiaan. Ironinya seperti ini. Kalau misalkan ditanya, apakah manusia itu tahu toh kalau uang itu tidak mendatangkan kebahagiaan? Pasti tahu. Buktinya ada banyak orang-orang yang kaya juga tidak bahagia. Buktinya juga banyak artis entah dalam negeri atau luar negeri, kebanyakan mungkin luar negeri, stres, mati, bunuh diri. Ada banyak orang seperti itu. Nah, sekarang kita belajar ayat 789. Aku itu membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Sapi, kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat 9 diulangi. Aku ini menjadi besar, lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Tak pikir orang ini kok cik sombongnya, orang ini siapa ya? Nah, salah satu yang memungkinkan gini ya. Dari dua keterangan di ayat 7 dan 9. Dua keterangan itu maksud saya yang berwarna kuning ya. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Frase ini kan diulangi dua kali sampean. Saudara, kemungkinan besar tidak lain tidak bukan dia adalah seorang raja. Karena kalau dia bukan raja, tidaklah mungkin ada statement dia itu lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Kalau bukan seorang raja yang memiliki kedudukan tertinggi, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu kan. Nah, atas dasar demikian, orang-orang menduga kemungkinan besar sang penulis daripada kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo itu sendiri, yang memiliki memang kekuasaan yang paling besar di antara seluruh kekuasaan yang pernah ada di dalam kerajaan sejarah Israel.
Saudara perhatikan ayat 8 yang mengatakan suka mengumpulkan biduan dan biduanita dan memiliki banyak gundik. Raja yang memiliki banyak gundik ya 300-an. Itulah Salomo. Jadi dari ayat 7, 8, 9 ini dapat kita duga bahwa penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo. Jeripaya yang tidak memiliki nilai. Saya tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Saudara-saudara sekalian, seringkali banyak orang ketika dinasihati jangan banyak beli barang mewah. Paling gampang jawabannya ini, itulah duit-duitku. Bukan duitmu toh. Nah kalau duit-duitku bukan duitmu, buat apa kamu nih rame? Gitu ya. Seringkali orang manusia itu tidak peduli terhadap orang lain. Tidak peka melihat kondisi sekitar. Jikalau Anda memakai barang-barang mewah dan memang Anda mampu untuk memakainya dan membelinya, pernahkah Anda pikirkan kondisi lingkungan sekitar? Orang-orang yang kepadanya engkau berbicara setiap hari. Apakah engkau bisa perhatikan perasaan orang-orang seperti itu? Ketika engkau memamerkan daripada segala kemewahanmu kepada mereka, akankah mereka terimpress, terinspirasi, termotivasi? Atau justru mereka terdemotivasi melihat hal-hal yang demikian? Saudara, jeripayah manusia memang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jikalau jeripayah itu tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Jadi segala tindakan kita yang tidak kita tujukan kepada Tuhan, maka sehebat apapun kita di mata manusia, maka kita tetap tidak memiliki value di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, renungan harian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.